apa sih peranan wanita di dalam Pilpres 2024 yang datang? Bahwa Indonesia ini jarang sekali ada pemimpin atau presiden wanita. Semua tergantung daripada laki-laki. Tapi jangan lupa bahwa kalangan wanita ini banyak intelektualnya juga. Banyak mak-maknya. Maka dekatilah mak-mak. Karena mak-mak sangat berperan di dalam pemilihan presiden yang akan datang. Selamat sore, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, sore hari ini kita akan membahas lagi tentang politik. Dan saat ini teman-teman tahu sendiri ada beberapa kader wanita akan maju sebagai calon wakil presiden kita di tahun 2024. Dan ada beberapa nama wanita yang akan kemungkinan masuk menjadi wakil calon presiden kita di tahun 2024. Nah, sore hari ini kita akan membahas suara wanita mampu memenangkan Pilpres tahun 2024. Nah, kita akan tanya langsung pendapat tersebut kepada Mister Puisi. Ya, bagaimana Mister Puisi tentang pendapat Mister Puisi sendiri tentang adanya suara wanita yang mampu memenangkan Pilpres 2024? Terima kasih. Ini pertanyaan cukup bagus. Ya. Di mana jarang orang membahas apa sih peranan wanita di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sesungguhnya peranan wanita itu sangat-sangat penting untuk bisa calon presiden yang akan ikut Pilpres 2024 ini untuk menang dengan mutlak. Kenapa demikian? Wanita itu sangat berperan di dalam kancah politik negeri ini, terutama saat ini, karena ternyata jumlah pemilih wanita dalam Pilpres yang akan datang sejumlah 50,7%. Berarti pemilih wanita itu akan lebih banyak sedikit bila dibandingkan oleh pemilih pria. Nah, kadang-kadang pemilih wanita ini juga sungguh mampu untuk mempengaruhi keluarga masing-masing. Ya, itulah pentingnya peranan wanita dalam Pilpres yang akan datang. Oke. Kenapa demikian? Karena wanita ini akan menentukan juga kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Coba kita lihat bahwa Indonesia ini jarang sekali ada pemimpin atau presiden wanita saat ini. Iya, betul. Semua tergantung daripada laki-laki. Betul. Sedangkan emansipasi wanita sangat dibutuhkan untuk kesinambungan pemerintahan saat ini, karena wanita ini tidak kalah pintar sesungguhnya dengan kader-kader pria lainnya. Betul. Coba kita lihat, saat ini ada seorang gubernur Jawa Timur yang namanya Ibu Khofifah. Nah, ini sangat diulu-ulukan oleh masyarakat Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena mereka adalah kader dari Nahdlatul Ulama yang sudah lama berkecimpung dalam organisasi kewanitaan di Jawa Timur. Sehingga bisa sebagai gubernur Jawa Timur yang sangat ketat persaingannya saat itu. Nah, untuk itu marilah para calon presiden yang akan datang, marilah mulai memikirkan betapa pentingnya pengaruh wanita di dalam perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Ya. Apalagi
pemilih wanita ini lebih dari 50%. Lebih dominan ya, Mr. Lebih Puisi dominan. ya. Tapi jangan lupa bahwa kalangan wanita ini banyak intelektualnya juga. Betul. Banyak emak-emaknya. Banyak juga yang tukang rumpi yang suka nonton sinetron. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang apa yang dia telah tonton, gimmick-gimmick apa yang telah ditonton di dalam televisi maupun sosial media, dia bisa sangat fanatik. Ya. Dia ingin memilih presiden yang dia sering tonton, Betul. yang mempunyai program-program yang baik, elegan, dan sangat meyakinkan. Nah, itu para perempuan ini bisa sangat fanatik untuk memilihnya. Nah, itulah menyebabkan bahwa pemilih wanita ini juga sangat berperan penting di dalam pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Baik. Nah, Mr. Puisi sendiri, saya sempat mengikuti berita politik. Itu saya dengar-dengar ada beberapa calon presiden kita di tahun 2024 itu akan membawa wakilnya itu adalah seorang wanita. Nah, kira-kira itu akan berdampak nggak untuk pemilihan itu sendiri di tahun 2024, Mr. Puisi? Pemilihan seorang wanita untuk wakil presiden sangat besar dampaknya apabila wanita tersebut sangat kuat, sangat berpengaruh dan elektabilitasnya cukup tinggi di daerahnya masing-masing. Seperti Ibu Khofifah sangat kuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, sehingga untuk calon presiden yang tidak kuat di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, maka Ibu Khofifah ini sangat berperan dan sangat penting di dalam memenangkan Pilpres yang akan datang. Nah, misalnya kalau Ibu Puan. Nah, Ibu Puan ini memang tadinya digadang-gadang untuk menjadi presiden maupun jadi wakil presiden. Tapi kenyataannya akhirnya PDI sendiri untuk memilih Pak Ganjar untuk dideklarasikan untuk menjadi capres. Nah, tetapi mengenai Ibu Puan ini tidak mungkin akan menjadi wakil presiden. Karena sudah jelas-jelas Pak Ganjar udah menjadi calon presiden, tidak mungkinlah Ibu Puan ini akan menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar. Itulah seperti kita ketahui bahwa satu-satunya perempuan yang sangat kuat yang akan menjadi rebutan koalisi perubahan, koalisi besar maupun PDI itu sendiri adalah Ibu Khofifah. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh terutama untuk koalisi perubahan. Apabila koalisi perubahan mampu memilih Ibu Khofifah untuk menjadi calon wakil presiden nanti, saya yakin ini pertarungan antara koalisi perubahan dengan koalisi besar ini sangat ketat dan sangat ramai nanti. Ya, betul. Nah, kebetulan juga Bapak Prabowo itu sendiri. Prabowo juga kekuatannya mirip-mirip dengan Pak Anies sendiri. Ya. Makanya Pak Prabowo pun juga membutuhkan seorang wanita yang akan menjadi wakil presiden seperti Ibu Khofifah. Kalau Prabowo mampu menarik Ibu Khofifah menjadi wakil presidennya, saya yakin pemilih Pak Prabowo akan lebih kuat dari pemilih yang lainnya. Betul. Nah, tapi kalau Pak Ganjar kemungkinan kecil sekali dia akan memilih Ibu Khofifah untuk menjadi wakil presiden. Nah, Pak Ganjar harus mendapatkan wakil presiden yang kuat di Jawa Barat. Siapa itu? Betul. Kemungkinan besar adalah Gubernur Jawa Barat. Tetapi hal ini tidak memungkinkan karena Gubernur Jawa Barat itu Bapak Ridwan Kamil itu tidak mungkin akan dipilih oleh Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Karena apa? Pak Ridwan Kamil ini sekarang sebagai anggota Golkar. Ya tentunya yang akan menjadi wakil presiden adalah Pak Erlangga Hartarto. Kemungkinan besar seperti itu ya, Mr. Puisi. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, inilah yang sangat sulit untuk mencari wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Siap. Kenapa demikian?
Karena calon di Jawa Barat itu sedikit sekali yang kuat. Kecuali misalnya Pak Ganjar mau berpasangan dengan Pak Sandi Uno ataupun Pak Erick Thohir. Ya. Nah itu juga memungkinkan juga terjadi. Ya tapi tergantung daripada Bapak Presiden karena beliau-beliau ini kan semua adalah menteri kabinet saat ini. Betul. Gitu loh. Iya, Mr. Presiden. Jadi kemungkinan besar tadi kalau misalkan nanti di Pilpres tahun 2024 para calon presiden sendiri memilih wanita sebagai wakil calon presiden mereka, itu akan menambah daya tarik dan mungkin menambah pemilih mereka ya, Mr. Presiden, seperti itu ya kurang lebih. Jadi peran wanita ini juga lumayan bisa berpengaruh pada Pilpres tahun 2024. Nah, apalagi tadi untuk mungkin para wanita yang ibu-ibu rumah tangga dan mungkin juga para pekerja juga, mereka memiliki istilahnya masa yang lebih banyak. Nah, untuk pemilih wanita sendiri juga sekarang udah mencapai 50,7% dan itu lebih besar daripada pemilih pria pada saat ini. Nah, Mr. Puisi, untuk para wanita ini kira-kira konsennya di apa ya mereka untuk memilih calon presiden di tahun 2024? Oh banyak sekali sih sebetulnya bagaimana seorang calon presiden itu membuat program, bagaimana memberdayakan peranan wanita di dalam kabinet yang akan datang. Memberikan tempat yang cukup baik untuk para wanita. Kita lihat bahwa di negara kita pemilih wanita intelektual itu banyak sekali. Betul. Ya, para dosen, para wanita kampus dan lain-lainnya. Mereka sangat concern dengan bagaimana pemerintah bisa menempatkan program pemberdayaan wanita di kabinet yang akan datang. Seorang intelektual itu mereka tidak mudah untuk memilih, tidak juga mudah untuk diyakinkan. Betul. Karena apa? Mereka itu orang-orang pintar-pintar sekali. Mereka akan melihat rekam jejak digital daripada calon presiden itu sendiri. Dan mereka juga akan melihat program-program kerja calon presiden itu sendiri. Tidak begitu saja dia menerima pemberitaan di semua televisi, semua sosial media. Mereka kebanyakan sangat kritis untuk mengkaji dan biasanya mereka jujur untuk memilih tanpa bisa dipengaruhi oleh orang lain. Inilah intelektualitas yang dimiliki oleh para wanita yang ada di Indonesia. Lain halnya dengan mak-mak misalnya. Nah ini mak-mak ini juga banyak bisa dipengaruhi orang lain. Dia bisa melihat di televisi, kelihatan orang itu hebat, ganteng dan lain-lain, mereka akan memilih. Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat kemampuan dari calon presiden sendiri. Dia akan fanatik sekali akan memilih ini. Ada juga wanita ibu rumah tangga yang sering nonton sinetron. Maka apabila ada artis-artis yang cukup terkenal, yang dia sering lihat di sinetron, memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dalam pemilihan pilpres yang akan datang, dia juga dengan sendirinya bisa ikut-ikutan memilih. Nah, itulah banyak yang terjadi. Maka dekatilah mak-mak, karena mak-mak sangat berperan di dalam pemilihan presiden yang akan datang. Oke, baik. Berarti saya tidak langsung para wanita ini mau dari yang muda sampai hingga yang ibu-ibu ini memiliki peran masing-masing teman-teman di Pilpres tahun 2024. Jadi buat mungkin calon-calon presiden tahun 2024 coba ini mulai dipikirkan strategi-strategi kepada wanita. Karena ternyata wanita ini juga memiliki peranan penting terhadap Pilpres tahun 2024. Ya, tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Mr. Puisi. Dan sampai sini pembahasan kita tentang suara wanita mampu memenangkan Pilpres tahun 2024. Dan kita akan kembali lagi di pembahasan yang berikut-berikutnya yang lebih menarik. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.